Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema bergaul dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, layakkan hambamu menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bergaul dengan bijak. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah kepada orang lain supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Nah, ada satu kalimat yang pernah dituliskan oleh seorang bernama Ulrike Rufer. Ulrike Rufer berkata, kesabaran adalah kemampuan untuk tetap berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak Anda sukai. Seringkali kita kalau sama orang-orang yang kita sukai kita mau berhubungan erat, tapi orang yang kita nggak sukai kita rasanya mau menghindar. Tapi kalau kita diberikan bimbing oleh Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak Anda sukai. Kalau Roh Kudus pimpin kita untuk berhubungan dengan orang seperti itu, kita mohon Roh Kudus menguatkan kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Ya, kita perlu ingat akan beberapa kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah semua orang, tak terkecuali di barat maupun timur, ya, Kristen maupun Islam atau agama lain, semua orang ingin diperhatikan, ingin dikasihi, diterima, dikagumi, dan menjadi istimewa. Itu kebutuhan setiap orang. Ya. Nah, kita ingat akan teori Abraham Maslow, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, itu yang paling bawah itu physiological. Kesehatan, makanan, untuk tidur ya. Itu kebutuhan yang dasar. Kebutuhan kedua yang lebih atas adalah safety, keamanan ya, shelter ya, perlindungan, removal from danger, dijauhkan dari bahaya ya. Kemudian kebutuhan ketiga yang lebih di atas adalah belonging. Itu dibutuhkan, membutuhkan, ya, memerlukan ya. Macam love, kasih, affection ya, kita merasa semacam aku merasa senasib ya. Kita merasa kalau ada orang datang kepada kita, orang itu berkata, saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu ya. Itu satu kebutuhan luar biasa ya. Being a part of groups, menjadi bagian dalam grup ya. Yang keempat, itu kebutuhan yang keempat adalah untuk esteem, penghargaan ya, self esteem, harga diri, dan esteem from others. Kita menghargai orang-orang lain menghargai kita juga, itu esteem ya. Dan yang kelima yang paling tinggi menurut Abraham Maslow adalah self actualization, semacam aktualisasi diri ya, achieving individual potential. Jadi setiap orang punya potensi, orang itu mencapai secara individu apa yang harus dia capai ya. Itu merupakan self actualization. Dia bisa mengembangkan bakat-bakat potensi yang Tuhan berikan kepada dia ya. Dia merasa puas dengan pencapaian dia. Itu satu kebutuhan yang menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan yang paling atas ya. Oke. Nah, beberapa kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah setiap orang ingin merasa diri berarti, meaningful. Hidup kita meaningful, berarti ya. Walau tidak menjadi terkenal, walaupun nggak menjadi terkenal, famous ya, dan kaya, nggak perlu kita kaya secara materi, namun setiap orang ingin memiliki teman-teman yang punya penilaian yang baik tentang dirinya. Ya mungkin dia nggak kaya secara materi, tapi teman-temannya itu menghargai, ya mempunyai penilaian yang baik apa yang kita capai, apa yang kita sumbangsikan. Itu satu kebutuhan yang luar biasa ya. Setiap orang ingin merasa diri berarti, meaningful ya. Anda dapat bergaul baik dengan orang lain jika Anda sudi mengakui fakta dasar ini. Orang lain akan
dekat kepada Anda, membutuhkan Anda, jikalau Anda juga bisa menganggap mereka sebagai pribadi yang berarti, meaningful, ya, dan menerapkannya. Setiap orang ingin menjadi orang yang berarti. Ya, jangan kita hina orang itu, karena setiap orang diberikan potensi. Bahkan orang yang terlahir cacat, ya, seperti orang yang terkenal di dunia itu, ya. Ini orang ini nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, tapi bisa jadi berkat bagi orang-orang di puluhan negara dan bisa punya istri, punya anak-anak. Ya, ini suatu hal yang penting sekali. Kita dapat bergaul baik dengan orang lain jika kita sudi mengakui fakta dasar ini. Menerapkannya, setiap orang ingin menjadi orang yang berarti. Kita hargai mereka. Justru kita perlu menolong mereka kalau mereka sudah merasa, aku ini percuma hidup ini. Aku merasa nggak berarti. Aku merasa nggak ada guna. Nah, kita perlu sebagai anak Tuhan, kita perlu bimbing mereka agar mereka bisa menemukan potensi apa dan mereka bisa mengembangkan potensi itu untuk memuliakan nama Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama. Ya. Oke, kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan untuk dikenal, bukan untuk sombong, ya, tapi kebutuhan untuk dikenal. Ya. Kalau kita merasa hidup kita di lingkungan kita sebagai nobody, ya repot, ya. Setiap orang mempunyai kebutuhan untuk dikenal. Cara penting untuk meningkatkan kemampuan bergaul Anda adalah dengan selalu berusaha mengingat nama dan wajah. Nah, setiap orang ingin agar namanya dikenal, diingat oleh orang lain, ya. Demikian juga kalau kita sebagai hamba Tuhan, gembala jemaat, kita perlu mengingat akan nama dan wajah orang-orang itu. Walaupun kalau jemaatnya besar, ya, atau perusahaan besar, ya memang tidak mudah, sangat tidak mudah, ya. Tapi setiap orang itu senang sekali kalau namanya diingat dan wajahnya diingat oleh dosennya, oleh pendetanya, oleh orang lain, ya. Nah, nama sangat penting bagi setiap orang. Nama, ya. Kalau kita salah menyebut nama, mungkin orang tertentu bisa tersinggung, ya. Tuliskanlah nama orang tersebut jika Anda berharap akan bertemu lagi dengannya. Ya, sekarang dengan HP, ya, dengan notes, ya, kita tuliskan ini orang ini yang saya ketemu di mana, gitu. Sehingga kalau ketemu lagi orang itu kita bisa kenal, walaupun hanya menyebut satu bagian dari namanya itu, ya, dia akan senang, ya. Lalu kebutuhan dasar yang keempat adalah manusia butuh kasih yang enggak bersyarat, tidak bersyarat, ya. Roma 15 ayat 7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita orang berdosa, kita orang gak layak, kok Kristus mau menerima kita? Ya, seperti perumpamaan anak yang terhilang itu. Waktu dia kembali udah habis semuanya, ya. Tapi waktu dia kembali, papanya terima dia, memeluk dia. Itu kasih yang tanpa syarat, ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7. Ya, pada umumnya setiap bayi harus dicintai tanpa syarat. Walaupun bayi itu misalnya terlahir cacat. Setiap bayi itu walaupun dia belum bisa mengatakannya, ya. Tapi kebutuhan bayi, setiap bayi adalah dia merasa dirinya itu diterima oleh lingkungannya, ya. Ini adalah tahap namanya megalomania bayi, yaitu ia merasa dirinya sangat berkuasa. Namun sebenarnya ia berada dalam masa yang nggak berdaya. Ya, kalau orang tua yang benar, dia akan memperhatikan bayinya, mengasihi bayinya. Kalau bayinya nangis, langsung orang tuanya cepat-cepat datang. Apa ini? Apa ngompol atau lapar atau mau minum atau mungkin mau ke belakang segala macam, ya. Jadi kalau dia sedang mengalami tantangan itu lalu cepat-cepat diperhatikan oleh orang tuanya, ya, atau orang yang memperhatikan dia, babysitter atau apa, maka dia merasa lingkungan itu memperhatikan dia, ya. Dia menjadi orang yang merasa berarti, ya.
Namun ini penting. Namun setelah bertumbuh besar, perlakuan terhadap anak tersebut ya berbeda. Ya jangan anak udah besar tapi mau diperhatikan seperti bayi kan aneh. Ya bertumbuhlah, bersikaplah sesuai dengan usia Anda. Ya. Oke. Bergaul dengan para penderita namanya dalam bahasa psikologinya neurosis. Apa itu neurosis? Ciri seorang neurosis adalah berlebihan. Berlebihan itu ciri seorang neurosis. Ya. Ya, misal saja kalau kerja dia cenderung jadi gila kerja. Ya, gila kerja. Kerja tuh baik, dari kerja itu bagus, tapi kalau gila kerja tuh sudah ekses ya, berlebihan. Kenapa? Kenapa ada sebagian orang gila kerja? Enggak ada sesuatu yang membuatnya rasa puas kecuali pekerjaan. Nah ini, dia nggak puas dengan yang lain-lain kecuali kerjaan aja. Ya. Mereka hampir selalu membawa pulang ke rumah pekerjaan kantor. Jadi dari kantor dia pulang, keluarganya mengharap dia mau berkumpul, bersekutu dengan istri, dengan anak-anak. Tapi ternyata wah bawa setumpuk pekerjaan di kantor bawa ke rumah. Ya, kalau setiap saat begitu ya repot. Istri dan anak-anaknya bisa komplain ya. Nah, makanya bagi orang seperti itu neurosis namanya, saat istirahat ia tidak benar-benar santai. Ya, dia nggak bisa menikmati kebersamaan dengan keluarganya. Ya, terus karena fokusnya pada pekerjaan. Karena bagi dia dalam pekerjaan itulah dia merasa ada meaningful, ada dirinya berarti. Gitu. Ya. Penyebab gila kerja dalam tanda kutip ini adalah penyebabnya karena dia pernah punya orang tua yang menuntut. Orang tua yang menuntut terus. Ya, perfeksionis. Dia udah sejak waktu kecil dia sudah melakukan prestasi tapi orang tuanya nggak pernah puji dia. Selalu menuntut, perfeksionis. Kamu masih kurang, kamu masih kurang pinter atau dibanding-bandingkan dengan kakaknya atau dengan adiknya mungkin atau dengan orang lain. Ya, orang perfeksionis karena merasa diri nggak aman. Saya kalau kurang perfect, ya menurut pemandangan dia loh kurang perfect, menurut pengertian dia, menurut pandangan dia, sehingga rasa nggak aman terus. Ya, dan rendah diri yang mendalam. Dia juga sebenarnya orang perfeksionis, dia orang yang rendah diri. Dan rendah diri yang mendalam yang dikompensasi dengan usaha keras untuk meraih prestasi. Orang yang perfeksionis adalah orang yang rendah diri. Kenapa dia sebut rendah diri? Karena dia merasa tidak punya harga diri jikalau dia tidak mencapai prestasi yang perfect, sempurna menurut pandangan dia. Kalau dia sudah mencapai yang sempurna itu, misalnya ada 10 temannya, 9 orang berkata, wah hebat kamu. Tapi ada satu saja berkata, kamu masih kurang. Wah dia merasa nggak bisa tidur dia. Ya. Oke. Atau penyebab gila kerja adalah rasa bersalah yang besar tapi ditekan sebagian. Dia pernah punya rasa bersalah, mungkin punya pengalaman yang semacam apa ya, takut disalahin lagi seperti waktu lalu, waktu dia masih kecil gitu ya. Atau gabungan semua itu, gabungan daripada hal-hal yang di atas tadi. Iya. Ciri seorang neurosis yang kedua adalah perfeksionis tadi yang seperti saya sebutkan ya. Ia ingin segala sesuatu sangat rapi, sangat rapi. Ia akan merasa jengkel dan cemas jika di sekelilingnya enggak teratur dan rapi. Enggak teratur dan rapi menurut pandangan dia. Kalau menurut pandangan orang lain mungkin kamu sudah rapi ini. Tapi dia merasa enggak, bagi saya kurang rapi. Jadi itu subjektifnya sekali ya. Namun biasanya orang yang perfeksionis menikah dengan seorang partner yang santai. Kenapa? Karena dia rasa butuh satu figur yang dia rasa adem, ayem, damai gitu. Kalau dia seorang yang perfeksionis, dia ketemu sama seorang yang perfeksionis lagi, wah dia merasa nggak ada damai dengan temennya, bahkan mungkin saingan gitu. Sehingga dia membutuhkan orang yang santai, yang agak santai sebagai partner hidupnya, ya. Jadi teman yang santai itu
dia merasa ketegangannya itu diturunkan lewat temennya itu dengan sikap temennya yang santai itu, ya. Ya, beberapa alasan bawah sadar mengapa seorang menikah dengan orang yang ia nikahi. Alasan bawah sadar, ya, alasan bawah sadar, ya. Mengapa seorang menikah dengan orang yang ia nikahi? Pada dasarnya kita menikah agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Biasanya yang kita nggak punya itu yang kita butuhkan. Nah, ternyata kita dapatkan sesuatu yang kita nggak punya pada orang tersebut, sehingga kita merasa, orang ini berguna untuk mengimbangi saya, ya, gitu ya. Misalnya saja seorang wanita yang punya ayah kejam, perempuan punya ayah kejam, mau menikah dengan seorang pria yang sangat pasif, aneh ya. Ayahnya sangat kejam, akhirnya terbentuk konsep laki-laki itu enggak semua laki-laki, jangan-jangan seperti ayahku yang kejam. Kalau ketemu laki-laki yang pasif, dia rasa senang gitu, ya. Karena ia punya ketakutan alam bawah sadarnya, bahwa pria yang kuat mungkin akan memacu ketakutan masa kanak-kanaknya. Ya, jangan-jangan pria ini seperti ayahku, ya, yang terlalu gencar, ya. Jadi dia merasa, aku diingatkan kembali akan sikap ayahku, ya. Sehingga dia cari pria yang pasif, ya. Kita menikah agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi apa? Yang kedua adalah seorang wanita yang punya hubungannya buruk dengan ayahnya, menikah dengan seorang pria yang punya ciri-ciri fisik dan emosi yang serupa dengan ayahnya. Karena ya, dulu dengan ayahnya dia punya hubungan buruk, tapi dia menikah dengan seorang pria yang punya ciri-ciri fisik dan emosi yang serupa dengan ayahnya. Kenapa ya? Maksudnya apa alasannya ya? Dalam alam bawah sadarnya, unconsciously, ya, dia mau mengalami kembali hubungan yang tidak memuaskan dan ingin meluruskannya, gitu. Walaupun tidak dengan ayahnya lagi, mungkin ayahnya sudah meninggal, ya. Tapi dia dalam alam bawah sadarnya, ia mau mengalami kembali hubungannya dengan hubungan yang tidak memuaskan itu dengan ayahnya yang sudah mungkin mendahului dia, dan dengan hal itu dia ingin meluruskannya, ya. Dia anggap suaminya yang mirip dengan ayahnya itu dia bisa meluruskan pengalaman masa lalu yang tidak enak itu, ya. Oke. Nah, pada dasarnya kita menikah agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi apa? Yang ketiga adalah seorang wanita muda menggambarkan ayahnya sebagai orang yang hebat. Dia selalu berkata-kata kepada orang lain tentang ayahnya. Ayahku tuh hebat, penyayang, lembut, dan penuh pujian. Itu, dia selalu bangga-banggakan ayahnya di depan orang lain. Wanita tersebut menikah dengan seorang pria dewasa dan memang patut dipuji, ya. Namun dalam pandangan wanita itu, ya, suaminya itu sebenarnya tidak pernah dapat menandingi figur ayahnya yang bagi dia sangat hebat itu, ya. Bagi dia sangat hebat ayahnya. Gak pernah suaminya itu, bagi dia loh, gak pernah suaminya bersikap bisa menandingi ayahnya, ya. Nah, wanita tersebut berusaha sekuat tenaga untuk membuat suaminya menjadi seperti duplikat ayahnya. Padahal ini repot, ya. Kenapa repot, ya? Karena suami ya suami, ayah ya ayah. Walaupun ada kemiripan, tapi pasti mereka berbeda. Ya. Kekerasan atau kedisiplinan ayah, walaupun mirip sifat suaminya disiplin, tapi pasti berbeda, ada bedanya, ya, ada bedanya.
Akibatnya, suaminya itu jadi bingung. Dia mungkin akan bertanya kepada istrinya, kamu sebenarnya mau menikah dengan ayahmu ya? Kamu selalu bandingkan aku dengan ayahmu, gitu ya. Aku ya aku, ayahmu ya ayahmu, gitu ya. Jadi dia bingung, suaminya bingung. Bahkan mungkin karena melihat sikap istrinya seperti itu yang membandingkan dengan ayahnya, mungkin pernah ada pertengkaran di antara mereka sehingga semacam kecenderungan udah kita cerai saja. Ya, orang Kristen nggak boleh cerai ya. Iya. Ini penting sekali. Ingat, suamimu bukanlah ayahmu. Demikian juga istrimu bukanlah ibumu. Itu perlu diingat ya. Suamimu bukanlah ayahmu. Istrimu bukanlah ibumu. Itu penting. Ya. Pada dasarnya kita menikah agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Yang keempat lah, seorang pria yang ibunya dominan dan kompulsif, dominan ya, menikahi wanita yang hangat dan penuh kasih sayang. Pria yang ibunya dominan dan kompulsif, pria itu menikahi wanita yang hangat dan penuh kasih sayang. Karena kemarahannya nggak pernah terungkap kepada ibunya, karena ibunya sangat dominan kok. Nggak berani dia mengungkapkan kemarahan kepada ibunya. Ya. Maka repotnya gini, dia kompensasikan, dia lemparkan kepada istrinya, dan hampir menghancurkan pernikahan mereka. Ya. Jadi dia nggak berani sama ibunya, tapi dia kompensasikan kepada istrinya. Ini sering terjadi pada sebagian pasangan, ya, suami istri. Ya. Nah ini penting. Ingat, istrimu bukanlah ibumu. Mereka adalah dua pribadi yang berbeda. Ya, tapi secara alam bawah sadar atau tidak sadar, sebagian orang menyamakan istrinya seperti ibunya. Ya. Gitu. Iya. Pada dasarnya kita menikah agar kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Yang kelima adalah seorang pria yang hanya dapat sedikit kasih sayang ibunya, dia hanya sedikit kasih sayang dari ibunya. Menikah dengan wanita yang manis, wah, tapi pasif. Penuh rasa takut dan siap melakukan apapun yang menjadi keinginan suaminya. Nah itu, dia karena dia hanya dapat sedikit kasih sayang dari ibunya waktu lalu, sehingga dia menikah, dia cari pasangan, cari istri yang manis, cuma pasif sayangnya, penuh rasa takut, apa takut gitu ya. Mau ngerjakan apa takut, mungkin nyetir aja takut, dan sang istri itu siap melakukan apapun yang menjadi keinginan suaminya, gitu ya. Suami-suami tertentu senang dengan istri-istri dengan sifat seperti ini, ya, karena istrinya jadi penurut dah, ya, pada dia, ya. Nah, cuma terjadi sesuatu perubahan ketika wanita tersebut, ya, memberanikan diri. Nah sekarang mulai memberanikan diri untuk ikut kursus pada malam hari dan bekerja di luar rumah, mungkin karena kebutuhan, mungkin karena suaminya itu ada masalah dalam pekerjaannya, sehingga dia perlu cari kerja di luar, ya, untuk mendukung akan ekonomi keluarga, ya. Ya, dia cari kursus pada malam hari. Nah, dengan dia membantu ekonomi keluarga, dia dengan kursus pada malam hari, bekerja di luar rumah, suaminya merasa nggak tenang. Jangan-jangan nanti istriku tidak lagi menghormati aku, sehingga sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Padahal istrinya berkata, aku sudah kerja keras, sudah berusaha mencari kerjaan. Waktu lalu aku nggak kerja loh, tapi aku berusaha agar ekonomi keluarga jadi baik, ya, maka aku bekerja. Tapi suaminya seringkali jadi cemburu, seringkali berpikir macam-macam, pikirnya istrinya, dia takut istrinya tidak lagi menghormati dia, gitu. Sehingga terjadi pertengkaran, sering bertengkar di dalam keluarga, ya.
Dan yang repotnya karena pertengkaran tuh sehingga hampir saja pernikahan mereka jadi hancur. Nah, karena sang suami berpikir, aku dulu menikahi istriku nih karena beliau sebagai perempuan yang itu waktu lalu penuh dengan ketakutan. Waktu lalu dia suka tinggal di rumah. Sekarang kok dia berubah ya. Jadi orang yang lebih berani ya, penuh percaya diri dan tidak mau diperintah oleh suaminya. Ya mungkin karena kondisi ya. Sehingga sang istri berubah seperti itu atau karena tuntutan pekerjaan. Tapi sang suami merasa wah dirinya nggak berarti, dirinya merasa nggak aman gitu ya. Nah, sering terjadi di sebagian keluarga ya. Iya. Nah ini kita perlu tahu. Perubahan mendasar pada diri seseorang tidak terjadi sampai orang itu sendiri mau berubah berdasarkan pimpinan Roh Kudus, berdasarkan firman Tuhan. Ya. Apapun masalah kita dalam keluarga, dalam pergaulan dan pekerjaan, kita perlu minta bimbingan Roh Kudus agar sifat-sifat kita diubahkan agar sesuai dengan sifat-sifat Kristus gitu. Kita mau berubah. I'm willing to be changed by the Holy Spirit. Saya rela diubah oleh Roh Kudus. Walaupun itu tidak enak bagi kita ya. Nah, Roma 12 ayat 2 bagus ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Dengan gengsi untuk berubah, untuk diubahkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Dengan gengsi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, setelah diri kita diubahkan oleh Roh Kudus, maka ia yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus dapat mempengaruhi orang lain, dapat mempengaruhi suami, istri, anak-anak, menantu untuk berubah juga. Ya, ke arah yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi setiap pribadi anak-anaknya. Jadi jangan harap kita dapat mengubah orang lain, keluarga kita, kalau kita sendiri juga nggak mau berubah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, setelah kita mau dan rela diubahkan oleh Roh Kudus, maka kita dapat mempengaruhi orang lain, mempengaruhi saudara kita, istri kita, suami kita, anak, menantu, cucu, mertua kita. Ya, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk berubah ke arah yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi setiap pribadi anak-anaknya. Ya, nah ini saya sedikit berikan tambahan cara yang bijak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Beberapa cara yang bijak untuk komunikasi dengan orang lain. Jangan memaksa atau berusaha terlalu keras untuk dapat diterima oleh orang lain. Ya. Maunya diterima oleh orang lain. Ya, bagaimana caranya bisa diterima oleh lingkungan, oleh orang lain? Ya, ada sebagian orang yang maunya banyak bicara atau menawarkan jasa-jasa baik supaya dianggap sebagai oleh orang lain sebagai orang yang baik, yang punya sumbangsi gitu. Ya. Ya, orang jadi banyak bicara atau menawarkan jasa-jasa baik ya. Nah, ingat ya, ekspresi yang over, berlebihan, malah membuat orang lain curiga dan merasa aneh. Ya. Saya nggak butuh kok ditawarin dikasih gini. Jadi marah orang lain jadi curiga. Jadi ekspresi yang over itu biasanya untuk menutupi kelemahan tertentu. Ya, kalau baik ya baik saja, nggak usah over. Kalau memberi ya memberi saja, tapi jangan over. Ya, jangan berlebihan. Ekspresi yang over malah membuat orang lain curiga dan merasa aneh. Nah ini penting. Ingatlah, ada yang memberi sesuatu untuk membeli. Apa maksudnya? Dia paling suka memberi.
memberi waktunya, tenaganya, talentanya. Kenapa sih? Sebenarnya nggak dibutuhkan hal itu, tapi dia maunya memberi. Ya. Kenapa? Ada sebagian orang yang memberi tapi untuk membeli. Membeli apa? Membeli pujian dari orang lain, membeli komitmen dari orang lain. Kalau saya memberi ini, saya bisa membeli komitmenmu, saya bisa membeli pujianmu. Ada yang begitu, ya. Ada yang memberi untuk membeli. Iya. Cara yang bijak untuk berkomunikasi dengan orang lain, yaitu yang kedua, mengungkapkan kebenaran dalam kasih. Ungkapkan kebenaran dalam kasih. Mengungkapkan kebenaran itu penting. Cuma jangan ungkapkan dengan kejam, dengan marah-marah gitu. Tapi ungkapkan dalam kasih. Daripada istri berkata kepada suaminya, istri ngomong kepada suaminya, ya, kamu seperti orang bodoh saja. Nah ini dia menyakitkan, ya. Suami kan pria yang secara nature alamiah membutuhkan penghargaan. Tapi dengan istri yang berkata kamu ini seperti orang bodoh saja, dia nggak dihargai, si suami nggak dihargai oleh istrinya. Kamu seperti orang bodoh saja, duduk di situ setiap akhir pekan, bahkan setiap malam hanya untuk menonton acara sport itu. Wah, dihina gitu, ya, oleh istrinya. Daripada berkata tadi, harus lebih baik berkata apa? Aku loh. Aku dan anak-anak sebenarnya sangat rindu. Nah, ini. Sangat rindu untuk mengadakan acara kebersamaan dengan papa. Jadi papanya merasa dibutuhkan karena istrinya dan anak-anaknya merindukan kehadiran papanya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Bukan juga dengan bahasa kemarahan. Walaupun kita berhak untuk marah gitu ya, tapi jangan, itu nanti nggak efektif. Jangan ekspresikan, ungkapkan perasaanmu dengan bahasa kemarahan, namanya language of anger. Tapi bahasa kesedihan. Itu loh, ya. Kami ini sangat rindu kehadiran papa, keikutsertaan papa, ya. Itu language of sorrow, bahasa kesedihan. Itu lebih efektif daripada language of anger. Kalau kita melakukan teguran pada seorang dengan language of anger, mengakibatkan orang itu akan membentuk benteng pertahanan. Sehingga teguran kita walaupun itu benar, kalau disampaikan dengan bahasa kemarahan ya nggak efektif. Akibatnya pertengkaran aja, ya. Oke, cara yang bijak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berbijaklah dalam berbicara. Bicara dalam bijak. Seorang pria sering dengar ibunya berkata, ibu tidak tahu kelak kamu akan jadi apa. Wah, ini kelak kamu akan jadi apa? Ibu nggak tahu. Atau ibu itu berkata, terkadang ibu heran, mengapa ibu punya anak seperti kamu? Wah, ini hina, ya, menghina anaknya. Ibu heran kenapa ibu punya anak seperti kamu, yang malas, yang bodoh misalnya gitu, ya. Atau ibu ini justru meramalkan masa depan anaknya, kamu pasti akan alami nasib buruk. Wah, ini dia sudah membuatkan hal yang buruk terhadap anaknya gitu, ya. Nah, ada orang tua yang berkata kepada anaknya yang sudah berusia 40 tahun dan anak itu sukses. 40 tahun dan sukses. Coba sayang orang tuanya masih ngomong gini, rambutmu itu terlalu panjang, potong rambutmu itu. Wah, itu ya. Jadi anak yang sudah umur 40 itu masih diperlakukan seperti dia masih remaja gitu. Nah, ini cara komunikasi ini nggak sesuai, nggak efektif, ya. Oke. Cara yang bijak untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang keempat adalah praktekkan sikap yang bijak. Sikap itu perlu bijak. Bersikap empati terhadap kelemahan orang lain, berempati.
tidak terlalu mementingkan tindakan si tertuduh, tapi apa alasan dia berbuat demikian. Kenapa? Memang tindakannya salah, tapi kita coba memperhatikan mengapa ya alasan dia berbuat demikian. Sehingga dengan kita memahami alasannya, kita bisa berempati kepada orang itu yang memang melakukan tindakan yang kurang terpuji misalnya, ya. Nah ini kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Namanya Yukminah. Yukminah ini mencuri 3 kakao di desa Sidoarjo di Jawa Tengah. Di desa, bukan di kota ya. Desa Sidoarjo di Jawa Tengah. Dia mencuri 3 kakao, ya memang itu perbuatan yang tidak benar, tidak baik ya. Diadukan ke pengadilan sampai dihukum kalau nggak salah sampai setahun lebih loh. Sehingga tindakan hakim seperti ini diprotes oleh banyak masyarakat. Ya memang perbuatan mencuri itu salah. Tapi kenapa ya Yukminah yang sederhana ini, yang miskin nih kok sampai mencuri 3 kakao? Ya kita tidak menyetujui akan perbuatannya yang salah itu, tapi kita berusaha berempati. Kita coba berpikir kenapa ya orang tua ini, nenek ini kok bisa mencuri 3 kakao itu. Ternyata ditolonglah Ibu Mina ini, Mak Mina ini, sehingga akhirnya hukuman yang seperti tadi saya sebutkan dibatalkan. Iya, memang ya kita perlu bimbing sehingga dia tidak melakukan lagi hal yang salah itu ya. Tapi kita perlu berempati terhadap kelemahan orang lain. Seperti Yesus berempati kepada perempuan yang kedapatan berzina itu. Ya, Yesus berkata apa? Aku pun tidak menghukum kau. Berempati dia. Pergilah dan jangan lupa. Dan jangan berdosa. Maksudnya jangan mengulangi dosa yang sama lagi. Di dalam Yohanes 8. Ya, oke. Nah, Matius 23:23. Celakalah kamu, kata Tuhan Yesus. Hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting, dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa yang kamu abaikan? Yaitu keadilan dan belas kasihan. Ya, dan kesetiaan juga. Dan Yesus menutupnya, dia berkata yang satu harus dilakukan. Maksudnya yang satu itu apa? Yang memberi persepuluhan harus dilakukan. Tapi yang lain yaitu apa? Bersikap adil, belas kasihan dan setia. Yang lain jangan diabaikan. Ini penting sekali. Jangan diabaikan. Iya. Tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil, tapi melihat keseluruhannya. Jangan terus terfokus pada hal-hal kecil, tapi melihat keseluruhannya. Tidak hanya melihat bagaimana keadaan seseorang pada saat sekarang ini saja. Sekarang ini memang kondisinya nggak baik ya, misalnya kurang baik. Tapi juga bagaimana keadaannya dulu. Apa yang dia sudah perbuat waktu lalu? Sumbangsi apa? Teladan apa? Ya, jasanya apa waktu lalu? Dan mengapa? Perlu bertanya kita. Mengapa dia bersikap demikian sekarang ini? Pasti ada alasannya. Walaupun mungkin perbuatan memang salah. Ya, tapi jangan kita fokus pada perbuatan yang salah itu. Tapi lihat jasanya waktu lalu. Dan kita coba bertanya, mengapa ya kok dia bisa bersikap seperti itu sekarang? Oh, ternyata ada kelemahan tertentu, ada masalah tertentu. Kita berusaha berempati kepada orang itu. Ya. Bersikap sabar jika diperlakukan dengan tidak adil. Ya memang manusia orang berdosa kadang-kadang tidak bersikap adil. Ya. Menyelesaikan perselisihan dengan perundingan, bukan dengan kekerasan. Juga ada perselisihan antara saudara dengan saudara, teman antara teman. Coba selesaikan dengan perundingan, bukan dengan kekerasan. Nah, seringkali kalau kekerasan terjadi, justru efeknya lebih besar daripada pertengkaran sebelumnya. Ya.
Cara yang bijak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima adalah sikap positif lebih menguntungkan. Kita harus bersikap positif karena itu lebih menguntungkan. Ya. Ada orang yang sering memberi reaksi negatif kepada setiap ucapan orang lain dengan berkata, wah ini kalau orang lain memberikan nasihat, memberikan bimbingan, langsung disikapi dengan omong kosong kalian, omong kosong selalu. Ya, dia menutup dirinya dari nasihat orang lain dengan perkataan omong kosong kalian, gitu ya. Bullshit ya. Yesaya 50 ayat 4 bagus ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi perkataan kita harus bersikap positif dan membangun, sehingga bisa membangun dan memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Yang keenam, cara yang bijak untuk berkomunikasi dengan orang lain itu belajar seni mendengarkan. Kita harus bedakan. Mendengarkan itu dalam bahasa Inggris adalah to listen to. Kalau mendengar lain itu to hear. To hear itu mendengar, tapi to listen to itu mendengarkan. Berapa prinsip untuk mendengarkan dengan lebih baik, yaitu kalau mau mendengarkan dengan baik, jangan memotong percakapan. Orang lain ketika menyampaikan sesuatu, jangan kita potong, biar dia selesaikan apa yang dia mau sampaikan itu. Ya. Jangan biarkan pandangan Anda berkeliaran dari wajah teman bicara Anda, kecuali itu sesekali saja. Ada orang nggak mau pandang lawan bicaranya, selalu pandang ke atas kemana, ya, sombong sekali. Ya. Itu sikap yang tidak baik. Jangan biarkan pandangan Anda berkeliaran dari wajah teman bicara Anda. Ya, kecuali itu sesekali saja boleh, tapi tatap juga wajahnya, matanya. Ya. Juga coba perhatikan ekspresi orang itu, mungkin sedih, mungkin kecewa, mungkin marah. Ya. Coba perhatikan ekspresinya. Ya. Berempati terhadap perasaan teman bicara Anda. Berempati terhadap perasaan teman bicara Anda. Misalnya, ya saya mengerti perasaan Anda. Wah, ini sangat penting. Yes, I understand your feeling. Ya. Oh, itu pengalaman yang luar biasa. Wah, ya, senang orangnya. Itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Tapi sikap perkataan ini tidak sambil mengejek gitu, dengan gaya mengejek, tidak, dengan tulus ya. Beberapa prinsip untuk mendengarkan dengan lebih baik adalah jangan mengkritik dan mendebat sebelum saat yang tepat. Jangan mengkritik dan mendebat sebelum saatnya tepat. Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Tepat waktunya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi teman bicara Anda untuk terus sharing. Jadi jangan menutup kesempatan untuk dia sharing. Ya, misalnya bagaimana perasaan Anda saat hal itu terjadi. Wah, dia ekspresikan perasaannya waktu hal itu terjadi. Ya, begitu. Prinsip untuk mendengarkan dengan lebih baik yang keenam adalah jangan terlalu banyak bicara. Konselor jangan terlalu banyak bicara. Jika belum saat yang tepat, saatnya belum tepat, biar dia berikan dia kesempatan untuk sharing dulu. Unek-uneknya dia sampaikan. Kecuali jika teman bicara sedang bingung, perlu berikan sedikit nasihat, teguran, dorongan untuk terus sharingkan apa yang dia sedang gumuli itu. Kekhawatiran dia misalnya. Ya. Bisa juga bertanya bagaimana menurut Anda, karena biasanya sudah ada jawaban di benak orang-orang normal. Ya, setiap orang tuh
Kalau normal, dia pasti punya jawaban atas segala pergumulan yang dia alami. Jadi kita tanya, kalau menurut Anda bagaimana menyelesaikan tantangan kesulitan ini? Ya, oh saya sudah berusaha melakukan ini, itu. Ya kita mau dengarkan usaha mereka sebelumnya. Ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mendengarkan secara aktif. Sering dapat mengungkapkan pemecahan masalah yang Tuhan berikan di lubuk hati orang itu. Ya, coba dengarkan. Justru mungkin lewat apa yang dia sharingan tuh kita malah dapat hikmat dari apa yang dia sudah lakukan waktu sebelumnya. Ya. Amin. Biarlah ini pembelajaran kita membimbing kita dan memperkayai sehingga kita boleh berkomunikasi dengan lebih efektif lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba-Mu sampaikan. Walaupun banyak kelemahan, kekurangan, tapi biarlah firman Tuhan dan pembahasan yang sudah hamba sampaikan dibimbing sehingga kami semua boleh bersikap dengan lebih bijaksana dalam pergaulan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.